dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara. Bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadan. Hadis punika dipun syarah dening para ulama. Hadis punika kan kumpulan hadis tulisan Imam Nawawi. Dipun syarah dening setunggalipun ulama nggih menika Syarah Ibnu Daqiq Al-Aid ngendikaaken bilih kandungan hadis ing ajeng ingkang sepisan dipun ngendikaaken dening Syekh ingkang mensyarah hadis menika, bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamakan Islam dengan bangunan yang kokoh. Bangunan yang kokoh. Nek teng Quran surat Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fisilmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Syekh Said Hawa rahimakumullah nerangaken surat Al-Baqarah 208, udkhulu fisilmi kafah niku kadosta bangunan. Bangunan niku berarti enten pondasi, enten tembok, enten atap. Ngaten. Niku sing hadir, mula nek Syekh ingkang mensyarah hadis sing ajeng ngendikaken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamakan Islam dengan bangunan yang kokoh, selaras kali tafsir surat Al-Baqarah ayat 208. Nggih, 208. Nggih, tentang udkhulu bisilmi kafah. Lajengipun keteranganipun dan tegak di atas tiang-tiang yang mantap. Maksudipun ngendikanipun Syekh Imam Daqiq ngendikaaken bilih Islam itu disamakan dengan sebuah bangunan yang kokoh dan tegak di atas tiang-tiang yang mantap. Niku selaras kalih kalau wau nggih surat Al-Baqarah ayat 208. Bisilmi kafah miterat Syekh Said Hawa. Niku monggo sing hadir, pentingipun kita nggih ngupas sareng-sareng buku punika, nggih. Nggih sareng-sareng segede-segede kita urutaken insyaallah sehingga mengke saged memahami oncean saking pembahasan saking syahadat niku pripun, salat niku pripun, zakat niku pripun, siam Ramadan niku lasadipun. Lah niku mengke kita bahas wonten ing buku menika. Mengke kita pendhetaken maroji ingkang sanes-sanesipun ugi. Kagem napa? Kagem nambah wawasan keilmuan panjenengan kita sedaya termasuk kula kiyambak. Iku keterangan sepisan kamu sing hadir. Lah, kanthi hadis ing ajeng arba'in nawawi ingkang nomor 3 dipun ngendikaaken nggih, setunggal kalau wae ngajeng nomor kalih pernyataan tentang keesaan Allah. Pernyataan tentang keesaan Allah. Bapak Ibu sing hadir, jenengan riyen pas dados manten mau syahadat mboten Bapak Ibu? Pas sunat? Nggih. Ibu-ibu riyen nate dikitan mboten, Bu? Nggih. Nah, ora jenengan to. Nek wong Jawi riyen ngarani kitan kagem tiyang setri niku jare cupitan. Nggih, ngoten nggih. Nggih, diislamaken nek cara Jawa kan ngoten nggih. Sing hadir, nah niku pernyataan tentang keesaan Allah. Hadis tadi menerangkan tentang keesaan Allah. Nggih, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Lah, mengke badhe kita perdalam makna syahadat, nggih, rukun syahadat, syarat syahadat, konsekuensi syahadat dan seterusnya. Nanti masalah syahadat itu panjang nggih. Nah, kita nggih mukadimah riyen kita mau hadis menika, sarah hadis menika. Terus pernyataan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Allah niku setunggal. Nggih. Allah niku setunggal. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Surat Muhammad ayat 19. Nggih. Ora ana zat sing pantes disembah kejawi namung Allah Subhanahu wa taala. Terus pernyataan tentang keesaan Allah dan keberadaannya. Berarti mungkin ini membahas tentang masalah syahadat. Nanti masuk ke masalah tauhid ugi. Mungkin ada pembagian tauhidnya, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Lah niku diperdalam
nanti sambil mengenal yang lain-lainnya. Ya, kita carikan marojik-marojik buku yang lainnya juga untuk menguatkan kajeng awakipun mengke secara pemahaman baik urusan-urusan yang sifatnya usul atau yang sifatnya furu'iyah niku mungkin saged bentenaken. Saged bentenaken. Yo ndirek tangan Bapak-bapak. Salat 5 waktu itu hukumnya apa? Wajib. Niku usul napa furu'iyah? Usul napa furu'iyah? Usul. Usul itu prinsip. Hal yang pokok prinsip. Ning tata cara pelaksananya bisa furu'iyah. Beda pendapat urusan yang cabang. Ning nek urusan tauhid niku usul napa furu'iyah? Usul, prinsip. Tidak boleh beda. Ya. Kita umat Islam sepakat Allah itu esa, lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak, tidak diperanakkan. Ya, niki membahas tentang keesaan Allah, tentang nanti masalah syahadat. Ya. Baik syahadat tauhid maupun syahadat rasul. Di materi syahadat tauhid nanti ada berbagai penjelasan, di materi syahadat rasul nanti ada berbagai penjelasan yang nanti memerlukan waktu yang insya Allah panjang. Langsungkan pernyataan tentang keesaan Allah dan keberadaannya. Artinya keberadaan Allah itu ada. Allah itu punya nama, punya sifat, ada zatnya. Nanti lebih detail di kajian syahadatnya nanti, syahadat tauhid ya. Allah itu punya nama, punya sifat, ya, ada zatnya. Ya. Sifat zatnya tidak boleh diserupakan, tidak boleh dihilangkan, ya, tidak boleh ditakwil-takwil, tidak boleh diserupakan. Itu nanti di kajian masalah tauhid. Okay. Terus ngadir, ini kaitanipun pengantar pertama ngeten iki, terus pernyataan tentang keesaan Allah dan keberadaannya, membenarkan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeah. Membenarkan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki saroe mekaten, kaitanipun kalih 5 pilar kalau mau. Bapak sing ngadir nek teng Quran surat teng Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 12 ya. Nabi Muhammad niku nabi terakhir. Khotaman nabi. Lho nek sakniki enten tiyang kok ngaku dadi nabi, berarti pembohong. Al-kadzab, pembohong. Nah, nanti lebih detail juga nanti di materi tentang berkaitan dengan rukun Islam yang berkaitan dengan ada di dalamnya. Oke. Membenarkan, karena kaitannya dengan membenarkan kenabian Rasulullah SAW merupakan hal yang paling mendasar dibanding rukun-rukun yang lainnya. Nanti kandungan di tentang syahadat Rasul nantinya membenarkan kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niku monggo sing hadir. Lah dari pernyataan ulama ing ngajeng mensyarah hadis Arba'in Nawawi ingkang 3 bilih. Nggih, Allah niku esa, Nabi Muhammad nabi penutup para nabi, nggih. Monggo kita sebagai umat Islam syahadat tauhid maupun syahadat Rasul diperdalam. Mungkin jenengan perlu banyak membaca buku, contohnya buku inggih punika Usulus Salasah, punen sing gadah. Usulus Salasah itu bisa dibaca diperdalam. 3 hal yang prinsip dalam Islam. Napa niku? Nggih. Ma'rifatullah, ma'rifatuddin, ma'rifatur Rasul. Niku perlu diperdalam. Nggih, diperdalam lebih detail, nggih. Karena ada buku khusus membahas niku. Lah, mengke akan tercantum di buku ini juga kaitannya dengan ma'rifatur Rasul, ma'rifatullah, ma'rifatur Rasul kalih ma'rifatuddin. Niki kaitanipun kalih poin-poin keterangan saking sarah hadis saking para ulama. Niku kaitanipun kalih hal yang mendasar, kaitanipun kalian kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus jadi nabi usia 40 tahun. Nggih, 40 tahun. Ini kan nanti di pembahasan tentang rukun Islam berkaitan dengan syahadat Rasul, nanti kan ada konsekuensi syahadat Rasul dan lain sebagainya. Nanti ada pembahasannya insyaallah. Salat singipun keterangan kau 3 saking Syekh Daqiq ngendikaaken
selalu menegakkan sholat. Selalu menegakkan sholat. Bapak-bapak, nyun sewu. Sholat jenengan awet sholat, awet riyen jaman awet cilik napa nembe mawon? Awet alit nggih. Ibu-ibu, Bu. Jenengan wiwite sholat kait alit napa pun dewasa? Alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah. Terus pun apa? Sholat itu kan wajib. Ya, kita coba ambil globalnya dulu nggih. Bicara sholat itu kan turun di Mekah, perintahnya turun di Mekah tahun 11 dari kenabian. Ya. Nabi kan diutus usia 40 tahun di Mekah. Lah perintah salat gangsal wekdal niku didhawuhke dening Allah dumateng Rasulullah langsung ken minggah teng langit kanthi turun surat Al-Isra ayat ingkang angka 1. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was samiul basir. Rasulullah dipun dawuhi Allah kan Isra Mi'raj melakukan perjalanan wonten ing dalu saking Mekah nggih dugi Masjidil Aqsa Palestina Yerusalem minggah teng langit wonten ing ares ngersanipun Allah didhawuhi salat. Niku tahun ke-11 dari kenabian kata para ulama. Ngoten nggih. Terus klentu nek enten sebagian kelompok Islam nek ngendikake bahwa sholat itu perintahnya turun di Medina. Nek puasa Ramadan turunnya di Medina tahun kedua Hijriah. Puasa Ramadan. Kenapa kok 11 kenabian, mboten Hijriah? Karena Hijriah belum. Itu kenabian, masa kenabian. Berarti Rasulullah niku ketika mulai sholat 5 waktu, Isya, subuh, luhur, asar, maghrib, berarti usia berapa? 40 tambah 11 berapa? Sekitar 51 kurang lebih wallahu alam. Niku diperintahkan sholat 5 waktu. Hukumnya wajib. Yang pertama kali yang diperintahkan itu 50 kali sholat. Bayangkan, umpama jenengan didhawuhi ping 50, kira-kira ono kabar nyambut gawe mboten? Sholat ping 50 lho segitu lho nggih. Mula ulama sepakat sholat gangsal wekdal hukumnya wajib. Itu usul bukan furu'iyah. Nek cara pelaksananya bisa furu'iyah. Beda pendapat. Ya, gerakannya ada yang beda. Ya, ada yang beda. Bacaannya, cara menunjukkan jari-jarinya ada yang beda. Cara sedekapnya ada yang beda. Ya. Berarti nanti kayak kalau bicara furu'iyah kan berarti harus mengkaji kitab fikih. Ngoten lho nggih. Kitab fikih. Ngaji niku Pak, nek jenengan mboten kula mboten jelek, jenengan mboten jenuh, ngaji niku mboten rampunge. Ra katok-katok ilmune. Ini kalau hadir, lah berarti nek masalah furu'iyah harus mengkaji ilmu fikih luas sekali. Jenengan nate Pak nyuwun sewu, kula tangatus gedhe. Nate jenengan enten tiyang salat ngeten iki. Kan ngeten, enten sing ngeten iki, enten. Niku leres, boleh. Gitu ya. Begini boleh, begini juga boleh. Silakan dibuka buku 4 madhab fikih 4 madhab. Iya, begitu ya. Niku urusan fikih. Karena pelaksanaannya bisa beda pendapat. Furu'iyah. Gitu ya. Sami Allahu liman hamidah. Kedua-duanya betul. Sing klentu nek sami Allahu liman hamidah. Nah kleru. Nggih. Malang krik. Ya. Mriki enten mboten, Pak? Ingkang sami Allah sedekep. Enten mboten? Nggih. Nek enten leres. Nek jenengan nate manggi niku nggih leres. Nggih, leres. Niku namanya furu'iyah. Lah, salat kalau mau kan didhawuhke tahun ke-11 Hijriah dan hukumnya maaf nyuwun sewu, tahun ke-11 kenabian, hukumnya fardhu ain. Lah, sementara nyuwun sewu tata cara pelaksanaannya ada yang boleh dijamak, ada yang boleh dikosor. Itu perlu fikih lagi, membaca hadis terus fikihnya. Namanya furu'iyah nanti pembahasan furu'iyah. Cabang-cabang Islam. Ya.
Syarat jamak kata para ulama dalam kitab fikih sunnah, Syekh Said Sabiq, masyaqqah. Syarat jamak sholat itu masyaqqah. Ya, sampai ulama Lajnah Daimah Arab Saudi membuat penggambaran masyaqqah, kesulitan maksudnya itu begini. Enten tiyang Mekah gadah unta, wayah krungu adzan maghrib untane bedal, ucul. Kira-kira umpama ngeten niku Pak, umpama jenengan nggih, kira-kira salat maghrib napa nututi unta? Gambarannya ulama Mekah, dia boleh ngejar unta, nek dikejar iso ilang. Lah salatnya pripun? Bisa dijamak karena masyaqqah. Ning ampun disengaja, pitik ning kandang apa diculke wayah maghrib. Lah engko jenenge nyengaja beda urusan. Ada jamak itu tidak harus bepergian. Ada jamak mator. Niki pun jamak mator dereng mriki. Dereng nggih. Jamak mator niku maghrib, udan deres, salam kok rong terang. Komat lagi berdiri jamak isya dengan maghrib dengan isya. Namanya jamak mator di masjid. Jadi masyaqqah. Kaitannya dengan niku nggih, Mas Saum. Lah pas ngadir, lah iku bicara masalah hukum fikih di dalam urusan sholat itu perlu kajian-kajian yang betul-betul sabar dan panjang. Panjang. Ning ampun digawe repot dhewe lho nggih. Aku duwe gawe kok tak jamak, itu beda urusan. Ya urusan lho ya. Ya, lajengan. Iki kaitan ngajeng. Monggo kaitankan oleh sholat, selalu menegakkan sholat. Selalu menegakkan sholat. Atau pun menegakkan kata para ulama, kata-kata aqimis sholat, menegakkan sholat itu satu. Kata para ulama nggih. Mengerti waktu-waktu sholat. Rong wayah mlebu kok wis sholat. Itu namanya tidak mengerti waktu sholat. Namanya belum menegakkan sholat. Mengerti waktu sholat. Nggih. No muadzin kedah pirsa wayah mancing napa dereng. Napa mengke lajeng Ramadan. Jangan-jangan sampai nanti wong neng omah pilih adzan sing dhisik dhewe padahal kuwi ora kene ngono lho. Itu disebut menegakkan sesuatu, mengerti waktu-waktunya. Artinya sholatnya tepat waktu. Kedua, mengerti rukun-rukun sholat. Ya. Rukun-rukun sholat apa? Sunnah-sunnah sholat apa? Berarti kan harus kajian lagi. Iya, banyak banget. Dan sebagainya. Itu menegakkan sholat. Dan lain sebagainya. Maka dalam hal ini monggo sengadir ini berkaitan dengan selalu menegakkan sholat. Sementara syarat-syarat sholat, syarat-syarat sahnya sholat, salah satunya menutup aurat. Surat Al-A'raf ayat 31. Ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ya anak Adam nganggo pakaian sing pantes nek arep mlebu masjid, maksudnya salat. Niku ki aurat. Aurat harus ditutupi kaitannya dengan salat. Jadi selalu menegakkan salat. Dan menegakkan salat, menunaikan salat dengan sempurna, dengan syarat rukun, adab-adabnya dan sunnah-sunnahnya. Berarti kan nanti harus juga membahas tentang wudu. Wudu itu ada wajib-wajib wudu, ada sunnah-sunnah wudu. Meluas nanti nggih. Ada rukun wudu dan lain sebagainya, nggih. Bolehkah wudu sambil ngomong? Asal mboten. Nek di kajian tas kitab Safinatun Najah nggih. Di situ misalkan ada orang wudu. Lagi ngene, "Yu, utangmu rong bot." Misalkan ya. Itu hukumnya makruh ulama ya. Tidak membatalkan wudu. Ya. Ini kaitannya dengan kalau nanti hadir niki ada selalu menegakkan sholat dan menunaikan secara sempurna dengan syarat rukunnya, adab-adabnya dan sunnah-sunnahnya agar dapat memberikan buahnya dalam diri seseorang muslim. Yaitu meninggalkan perbuatan keji dan mungkar karena sholat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsai wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bapak Ibu sing hadir,
Niki kaitanipun kalih bicara tentang bab kala wau. Hadis wonten ngajeng, monggo. Ajeng kok sing hadir, bab salat perlu diperdalam. Bagaimana cara salat yang benar? Bagaimana cara salat yang benar? Kajeng napa? Nggih panjenengan sami sedaya saged melaksanakan salat dengan sebaik-baiknya. Bicara salat juga nanti memahaminya juga apakah orang Islam yang enggak salat itu kafir? Itu ada pembahasannya di buku ini. Ya. Nah, sebagian mengkafirkan, sebagian tidak. Ulama beda pendapat. Ini sifatnya masih khilafiyah. Kaitannya dengan orang Islam tapi tidak sholat. Gitu ya. Itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Nanti di kajian tentang masalah hukum meninggalkannya. Hukum meninggalkan sholat berkaitan dengan itu. Nah, kemudian babakan uras salat ugi misalkan nggih enten tiyang semaput. Nggih, tiyang semaput. Misalkan semaputnya sedina. Nate dengan semaput, Pak. Ibu nate semaput, Bu? Pamane semapute umpamane nggih bar subuh teko misalkan nggih siumannya asar. Lah salate luhur pripun? Nah, itu kan perlu ilmu. Salate luhur ya ketika dia bangun wudu salat luhur, kemudian salat asar. Itu bukan jamak, bukan. Termasuk misalkan nek enten tiyang kok nyuwun sewu di ajeng dioperasi namanya di napa? Dibius. Banyak operasinya 1 hari. Ya, dibiusnya 1 hari. Sementara belum salat, misalkan operasinya misalkan sebelum luhur. Sementara dia siumannya dari dibius misalkan waktu jam 9 malam. Salatnya gimana? Ya. Ketika dia mampu untuk sholat, sudah siuman, mampu untuk sholat, dia wajib mengganti sholat yang dia tinggalkan ketika dia sedang dibius. Termasuk orang semaput, termasuk orang ketiduran. Nanti keturun, Pak. Padane subuh, tangine jam 09.00. Subuh yo jam 09.00 niku. Nggih. Kan enten cerita ngeten. Rasulullah niku dalam perjalanan jauh, dalam satu perjalanan. Kan kesel saya, orang banyak. Sare di tenda. Sama sahabatnya semuanya. Wungu niku sengenge pun jedul, terbit. Kan enggak boleh sholat. Menanti sengenge agak meninggi, Rasulullah ndhawuhi Bilal kan adzan subuh. Nggih, kan adzan subuh. Terus sholat qobliyah subuh, terus qomat subuh berjamaah. Hikmahnya Allah itu Maha tahu, mesti ana umatnya sing ngono kuli. Mula Rasulullah dibuat seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Neng wong-wonge pengajian iki ora pate paham, malah nggo dalil kok nabi we yo telat kok aku melu no. Bukan begitu. Karena Rasulullah seperti itu memang Allah yang berkehendak, itu ada hikmahnya. Nek eneng wong Islam kok tangine jam 8 esuk, subuhe nggih jam 8 ngono lho. Nanti ke Imam Syafi'i mbahasnya ngeten. Pamane sarene jam 11 dalu. Nggih. 11 dalu misalkan. Lah jam 3 nglilir. Tahajud. Rekae dawa salate. Akhire wayah rekae ngeten ngadan turu ngono lho. Kebablasan jam 8 ditangi. Umpamane lho nggih. Wani ngeten niki lho ya. Nate ngeten niku. Oke. Nek ngene iki mendingan salat tahajud masalah lho nggih, mendingan. Sing rada ora mendingan tur elek nonton bal-balan. Ngono lho. Gitu ya. Nonton bal-balan to, bare jam 3, wah nek jam 3:30 lagi ngletak. Wes. Tangi jam 8. Beda hukum nanti ya. Nah ada orang jam 09.00 langsung tidur, jam 11 langsung tidur, kok tangine jam 8, dia enggak dosa. Karena enggak sengaja. Nek genah-genah misalkan dia ya cara umumnya jagongan sampai pagi lah, jagongan sampai jam 3 misalkan ya, apapun bentuknya. Pokoknya melek bengi. Ya, mbuh apa urusane. Jam 3:30 jagongan 3:30 baru tidur. Sehingga bangunnya jam 8, dia dosa. Tetap harus sholat jam 8.
Bedanya dengan sing langsung tidur, nek ketiduran kok jam 8. Ini enggak dosa kata Imam Syafi'i, cuma wajib dikodok. Nek kanthi sengaja tadi, lelekan tadi. Cagak lekean neng gitu ya. Ngopi-ngopi, nek ini ngopi to satu nggih. Ngopinya sampai jam 3:30 misalkan ya. Nah, dia sengaja kemudian dengar adzan tidur, dia dosa, bangun jam 8 pagi, dia wajib sholat tapi dia dosa kata Imam Syafi'i. Maka dalam hal ini monggo hikmahnya Rasulullah telat subuh itu untuk umatnya ada. Nah, loh. Artinya Islam itu mudah, maksudnya begitu. Nanti seperti itu. Ini bicara tentang masalah sholat kalau. Mula nek enten tiyang Islam dereng sholat, nek sing ra sholat wong kafir mboten usah dibahas. Wong kafir kok sholat jenenge ora Islam ngono nggih. Ya. Jadi nek sing ra sholat niku tiyang sing kafir, tiyang sing Islam, KTP-ne Islam, tiyang mriki enten mboten wong Islam dereng sholat. Nggih. Bilang napa enten Mas? Wong Islam rong sholat ngene. Gitu ya. Burungan Mas. Enten nggih pun. Mriki enten mboten? Nggih. Mriki mboten masjid tok nggih. Gitu ya. Lah umpama enten tiyang Islam kok dereng salat kan teng surat 74 ayat 42 sampai 43 jaminannya masuk neraka sakor lho itu. Masalakakum fi saqor. Jawabannya apa? Lam nakum minal musallin. Terus penduduk surga kalih penduduk neraka kuwi iso jagungan. Iso jagungan. Teng ayat niki contone, dan ayat yang lain. Padahal mengke jamaah mengke surga Firdaus danten. Allahumma amin. Kowe engko neraka. Wong sing neraka tekoki, kowe kok mlebu neraka sakore ngopo? Aku dhisik wong sing urung mlebu nindakake salat. Genah lho. Permasalahannya eneng wong Islam pernah bersyahadat, mati rong salat, masuk neraka kekal tidak kira-kira? Jawabannya wallahu alam bisawab. Urusannya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya. Hati-hati, jangan mudah memvonis orang Islam yang belum sholat kafir. Tugas kita berdakwah, bukan menghakimi. Bukan menghakimi. Kira-kira nek surat 74 ayat 42 sampai 43, nek sing mlebu neraka sakor genah wong Islam, kira-kira kekal mboten kira-kira? Hati-hati, hati-hati. Hati-hati, harus hati-hati memahami ayat itu ya. Wallahu alam jawabannya, ya. Wallahu alam bisawab. Urusannya Allah Subhanahu. Karena ada hadis yang panjang menyebutkan ada orang Islam belum pernah sholat tapi masuk surga keri dewe, ngoten lho nggih. Lumayan nggih. Nggo patok nggo salat kuwi nek krungu kok. Oh, ora sholat aku. Ini kesarannya enggak mudah. Dia mati bertauhid tanpa menyekutukan Allah. Enten mboten? Wong ora sholat ora sirik ngoten. Sing wis salate saleh kenging surat Al-An'am 82 teh, menyampur aduk antara iman dan kesirikan. Nah, niku sing hadir sampai ada orang Islam yang belum sholat, dia masuk neraka, dia masuk surga kenton kiambak, keluar dari neraka kenton kiambak. Niku ada artinya panjang. Panjang. Ini walaupun nggih patokan nggih. Wah, tak arah salat weh. Yo nek surga nek ora, kan gitu ya. Mula nek jenengan mengke maos teng Al-Qur'an kan ada 3 dosa kalau dibawa mati tidak diampuni. 3 dosa kalau dibawa mati tidak akan diampuni. Nanti kita akan bahas di bab tentang syahadat nanti. 1 syirik. Surat Al-An-Nisa 48 116 jelas. 2 munafik. Islam ini munafik. Mati enggak taubat. Enggak bisa masuk surga. 3 mendustakan ayat Allah. Lah wong sing mboten salat kalau wong Islam, kira-kira sing wong Islam dereng salat, kira-kira apa mau ditekoki hukumnya salat piye? Itu pengaruh nanti kepada status dia sebagai seorang muslim atau kafir. Walaupun nanti ulama beda pendapat. Nanti akan waktunya akan kita sampaikan lebih detail dari pendapat para ulama. Nggih. Padane enten wong Islam dereng salat, Dik, kok jenengan mboten salat to, Dik? Aku jane ngerti nek wajib, Mas. Ning rong iso nindakake. Jeh repot. Aku yakin kowe wajib, nek ora salat dosa. Tiang ngeten iki tidak hanya salat ya, seluruh syariat ya. Dia belum yakhruju minal milah karena masih beriman kepada Al-Qur'an.
tentang mendustanya sholat. Termasuk nanti seluruh syariat seperti itu. Sebab nek sinten sing mendustakan ayat Allah kan ada 4 ancaman. 1 surat Al-A'raf 40, 1 dan 2 Al-A'raf 40, 3 dan 4 surat Toha ayat 124 sampai 125. Itu ancaman orang yang mendustakan ayat Allah. Nah, 3 dosa tadi nek tiyambakipun tilar donya dereng tobat enggak bisa masuk surga. Niki tiyang Islam lho nggih. Nek orang kafir ampun dibahas, wong kafir niku sinten kemawon? Innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina finnari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Surat Al-Bayyinah jelas. Sing kita bahas niku tiyang Islam lho nggih, tiyang Islam. Dereng salat maksudnya ngoten nggih. Nah, maki akan lebih detail di materinya insyaallah. Mbak sing hadir, iki hartanipun kalih ngajeng. Salajengipun keterangan salajengipun wajib mengeluarkan zakat dari harta orang kaya yang syarat-syarat wajibnya zakat sudah ada pada mereka lalu memberikannya kepada orang-orang fakir dan yang membutuhkan. Nanti pada waktunya akan kita bahas insyaallah. Mungkin waktunya panjang. Nanti fikih zakat nanti ya, fikih zakat. Gitu ya. Makanya urusan zakat itu kan memang perlu penjelasan detail ya. Nah, secara hukum itu prinsip wajib bagi yang mampu. Secara pelaksanaannya mungkin bisa jadi memahami 8 asnan itu tafsirnya beda-beda. Tafsirnya beda-beda. Fisabilillah itu apa? Beda-beda ulama, beda memahami fisabilillah ya. Terus masalah apa itu gorim? Gorim itu apa? Gorim. Napa gorim? Wong sing kokean utang. Kada utang mboten jenengan. Mboten usah dijawab lho ya. Nggih. Gitu ya. Lah engko nek terus kabeh ngaku gorim entuk zakat kabeh lho nggih. Lah saya wong sing duwe mobil papat ke salah yo duwe utang, bape mobile utangan. Nggih. Gitu ya. Setoran gitu ya. Dan seterusnya. Maka dalam ini kan nanti perlu penjelasan. 8 asnan itu perlu penjelasan. Ulama ini demikian, fakir itu piye, miskin itu piye, itu perlu ulama menjelaskan. Betul nggih? Terus Ibnu Sabil itu piye? Ulama perlu menjelaskan. Bukan menurut kita, bukan menurut saya, bukan menurut para ulama. Mu'alaf itu kayak apa? Nah, kita kan secara umum memahami mu'alaf kan wong kafir mlebu Islam toh. Itu betul nggak salah, tapi ada yang lainnya juga. Sadan ya, gitu ya. Ceritanya tadi monggo sing hadir. Ini karena itu prolog ya, pembukaan dari materi tentang Mukhtasar Syarah Arkanul Islam. Kita tambahkan sedikit nggih. Kemudian wajibnya ibadah haji bagi yang mampu dan puasa Ramadan bagi setiap muslim. Nanti akan kita bahas waktunya. Insyaallah, mudah-mudahan kita oleh Allah diperpanjang usianya sehingga bisa hadir di majelis ini. Allahumma amin. Mekaten boten pantes kita panjang lebaraken wonten leresipun saking Allah sunata rasulipun wonten lepatipun atur kula badhe kula tansah nyuwun gunging samudra pangsami. Wonten lepatipun atur dipun ikhlasaken Bapak Ibu nggih. Jenengan tutup. Oh nggih, monggo kita tutup kanthi wasan hamdalah doa kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.